Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 24 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami sadar bahwa Engkau ya Bapa tahu dan mengerti, serta menyelidiki hati kami dan menguji batin kami oleh kehadiran anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 24 Mei 2024 berjudul Penyelidik Hati. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Saya telah dicobai, sangat tergoda, ketika saya melihat betapa sedikitnya orang yang mengaku mengasihi Allah, yang benar-benar mengasihi Dia. Penurutan kita terhadap perintah-perintahnya memberi kesaksian apakah kita memang anak-anak Allah. Kita cenderung khawatir dengan apa yang terjadi di dunia kita. Semua kekuatan, kuasa kegelapan bekerja melawan umat manusia untuk membatasi kebebasan beragama dan memaksa pelayanan dan penyembahan hari Sabat palsu. Allah tahu segalanya tentang hasilnya. Saya sangat senang Bapa memahami setiap tahap kesulitan yang harus kita hadapi. Percaya kepadanya dan mengenal Dia sebagai Allah. Kita tahu bahwa Dia melihat dengan pandangan yang lebih besar daripada yang bisa kita lihat. Cita-citanya lebih tinggi daripada pemikiran kita. Dia dapat membaca setiap maksud hati yang bersekongkol melawan Allah dan bekerja sama dengan malaikat jahat untuk menjatuhkan orang benar. Semua kekuatan malaikat jahat digabungkan dengan pria dan wanita jahat akan bertindak untuk menekan kebenaran dan kebebasan untuk mempercayai kebenaran. Kita tidak akan gagal dalam pekerjaan kita sekarang. Kita tidak akan putus asa. Setiap pertanyaan terbuka seperti siang hari bagi penyelidik hati. Ia melihat upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang anak ke arah yang salah. Dia yang tinggi dan agung, yang mendiami kekekalan, tidak akan mengabaikan orang yang berupaya melawan kehendaknya dengan mencemari dan merusak pikiran manusia. Kita harus menganggap bahwa Allah mengetahui, Allah memahami. Ingatlah standar yang tinggi. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang menjalankan rencananya, mencapai tujuan-tujuannya. Diri berada di bawah kendali Allah. Kita harus tetap memandang kepada Yesus, percaya kepadanya, dan tidak mengecewakan pengharapan dan kepercayaan Allah. Kita harus ingin melakukan dan ingin menjadi apa yang Allah kehendaki. Dan pelajaran yang harus kita petik setiap hari adalah menjadi lemah lembut dan rendah hati. Lalu kita dapat meningkatkan standarnya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Anak-anakku, setiap hari bersembunyilah di celah batu karang, di mana engkau mungkin tidak terlihat, tetapi di tempat yang dapat kamu lihat,
dan di mana kamu dapat mendengar pemberitaan tentang karakter Allah. Ini sangat berharga bagi kita. Letter 141, 1896. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Yeremia 17 ayat 10 yang berbunyi, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah. Itulah sebabnya Alkitab Literal Translation langsung menggunakan kata Jehovah dalam Yeremia 17 ayat 10. Siapakah Jehovah ini? Baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Mari kita baca pernyataan Roh Nubuat dalam The Desire of Ages halaman 116 paragraf 2. Pada saat pembaptisan Juru Selamat, setan ada di antara para saksinya. Dia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya. Dia mendengar suara Yehova yang memberi kesaksian tentang keilahian Yesus. Yehova yang adalah Allah Bapa memberi kesaksian tentang Yesus yang berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan perhatikan, kemuliaan yang turun menaungi Yesus setelah menerima baptisan adalah kemuliaan Allah Bapa. Kemuliaan Bapa tersebut turun seperti burung merpati. Jadi jelas, Yehova itu adalah Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa selidiki hati kita? Melalui anaknya. Mari kita baca perikop singkat berikut ini dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 yang berkata, Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Untuk menolong kita mengerti apa yang ayat berikut ini nyatakan. Roma 8 ayat 26 sampai 27 berbunyi, Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapakah Roh yang dimaksudkan dan siapakah Allah? Dan perhatikan, Allah lah yang menyelidiki hati. Mari kita mundur ke ayat 3 untuk melihat siapa Allah yang dimaksudkan. Roma 8 ayat 3 berkata, Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah yang dimaksudkan punya anak. Karenanya Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Lalu siapakah Roh? Mari kita baca ayat 15 dan 16 yang berkata, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan, Roh itu berseru, Ya Aba, Ya Bapa, dan Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita. Roh siapakah yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa? Rohnya Yesus tentunya.
Mari kita baca kembali Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jelas bahwa Allah itu adalah Bapa dan roh itu adalah rohnya Yesus. Karenanya jika kita kembali ke Roma 8 ayat 27 dikatakan, Allah yaitu Bapa menyelidiki hati nurani, dan Bapa tahu maksud dari roh itu, yaitu roh anaknya yang berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Bapanya. Sederhananya, Bapa selidiki hati kita. Yang Bapa temukan dalam hati kita adalah roh anaknya. Dan karena roh anaknya yang dalam hati kita, maka Bapa tahu maksud dari roh itu, yang mana selaras dengan kehendak Bapa. Inilah kebenaran yang penting sekali kita pahami. Sebab Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 15 tahun 1894 paragraf 26. Jika kita datang kepada Allah dan berdoa untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, lalu bagaimana? Kemudian Dia yang menyelidiki hati dan menguji kendali anak-anak manusia menerjemahkan doa itu ke dalam hal-hal yang kita perlu mohon agar Allah berikan kepada kita. Aku benci diriku sendiri. Aku akan mengenakan kain kabung dan abu serta berseru, najis, najis. Imamat 13 ayat 45. Bagaimana caranya Allah selidiki hati kita dan menerjemahkan doa-doa kita ke dalam hal-hal yang Allah akan berikan kepada kita? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, satu-satunya kebersihan yang dapat saya miliki adalah yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia menerima doaku dan mempersembahkannya kepada Allah. Dan jika aku melakukan kesalahan dan meminta hal-hal yang tidak terbaik, doaku diterjemahkan menjadi hal-hal yang seharusnya aku miliki dan inginkan. Yesus yang terima doa kita dan terjemahkan doa-doa kita agar selaras dengan kehendak Bapanya, dan kita dapat menerima yang seharusnya kita miliki dan inginkan. Sebab Yesus tahu isi hati kita, dan karenanya Bapa tahu isi hati kita. Inilah kebenaran indah tentang Allah Bapa yang selidiki hati kita oleh kehadiran anaknya dalam hati kita. Dan Yesus menerima doa kita, menyampaikannya kepada Bapa hal-hal yang tidak dapat kita ucapkan, dan menerjemahkan yang kita perlukan kepada Bapa. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa, selidiki hati kami, menguji batin kami, dan itu Engkau lakukan oleh kehadiran roh anak-Mu dalam hati kami. Dan bila mana Kristus dalam hati kami, meskipun kami salah berdoa, salah meminta, Yesus terima dan Dia terjemahkan agar selaras dengan kehendak-Mu, dan menerima jawabnya melalui Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran roh Kristus, kami bukan hanya menjadi anak-anak-Mu, bukan hanya dapat berseru ya Aba ya Bapa, tetapi segala isi hati kami yang tak terucapkan, boleh Yesus terjemahkan kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.